Jenderal Dudung lagi dibidik, Guntur Romli dan Ruhut Sitompul ungkap hal mengejutkan ini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politikus Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli menduga kalau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman tengah digoyang oleh gerombolan yang sama saat menjebloskan Ahok di penjara dengan tudingan penistaan agama. Saya menduga kuat Jenderal Dudung sedang mau diahokkan melalui pernyataannya yang sebenarnya mudah dipahami tapi kemudian dipelintir dengan penuh kebencian untuk membuat fitnah, kata Guntur di akun YouTube Cokro. Guntur menilai gerombolan itu tengah menggoreng isu-isu penistaan agama Dudung dengan sejumlah pelintiran pernyataan dengan maksud menjebloskan Dudung ke penjara seperti nasib Ahok dalam kasus surat Al-Maidah ayat 51. Apalagi yang saat ini menyerang Jenderal Dudung juga dari gerombolan yang sama sewaktu menyerang Ahok. Ahok dulu pernah berkata jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Bagi yang sehat akal dan jiwanya, pastilah mengerti bahwa maksud dari omongan itu, ayat 51 Al-Maidah dipakai, dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk berbohong, tegasnya. Sebelumnya, Dudung mengaku tidak masalah dengan laporan dirinya tersebut. Namun, Dudung memerintahkan Puspomat untuk memfoto satu-satu pelapor dirinya. Saya bilang kemarin, silahkan datang, cek siapa koalisi itu, orang-orang itu siapa. Nanti kalau datang, dan Puspomat foto satu-satu mukanya, biar kita tahu siapa mereka. Silakan saja laporkan, gak masalah, kata dia. Ruhut Sitompul pun tak ketinggalan ikut meramaikan polemik tersebut. Ia memuji sikap KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Menurut dia, jika laporan itu benar, kenapa pelapor takut untuk diambil foto? Jenderal TNI AD, Kang Dudung, KSAD mantap. Kalau memang benar, kok takut difoto sebagai pelapor? Hahaha. Tulis Ruhut Selasa 8 Februari 2022 di akun Twitternya @ruhutsitompul. Ruhut bahkan menuding pelapor sebagai biang kerok. Biang kerok nih sok bernyali, nyali kerupuk, tulisnya. Sementara itu, Wakil Khatib Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kota Bogor, Kiai Haji Hotimi Bahri, membela Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung soal pernyataan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab. Menurutnya, konteks ucapan Dudung adalah doa bukan soal bacaan sholat. Makanya ia heran kenapa pelapor seolah-olah tidak tahu bahwa ucapan Dudung bukanlah bermaksud menghina Islam. Yang disampaikan kasat adalah masalah berdoa setelah sholat. Jika sekelompok pelapor memang benar ulama, tentu tidak asing dengan objek pembicaraan bahwa dalam bahasa Arab dan dalam ilmu usul fikih ada istilah siyaqul kalam, katanya. Dia menjelaskan istilah siyaqul kalam merupakan bahasa yang digunakan saat seseorang sedang berdoa. Ketentuan dalam Islam mengatur berdoa merupakan ibadah yang dapat menggunakan bahasa apapun, tambahnya. Konteksnya adalah berdoa kepada Allah tidak harus menggunakan bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu atau tata bahasa Arab, pernyataan seperti itu adalah takkid atau penegasan. Jika pelapor memang ulama mestinya paham ilmu nahwu dan ilmu usul fikih dalam memahami pernyataan kasat, tandasnya. Faktanya Jenderal Dudung adalah Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana umat Islam pada umumnya di dunia, terangnya. Bagaimana menurut Anda? Respon telak Dudung terkait ucapan Tuhan bukan orang Arab, ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. KSAD Dudung dilaporkan oleh Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama atau KUHAP APA lantaran diduga melakukan penistaan agama karena menyebut Tuhan bukan orang Arab dalam podcast yang diunggah di YouTube. Pertama-tama kita harus batasi cakupan pembahasan kali ini. Saya tidak akan membahas apakah ucapan tersebut benar atau salah, tapi kita menggunakan perbandingan. Dudung sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang menyebut Tuhan kita bukan orang Arab. Saya sampaikan, saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, anak saya hari ini ujian semester, mohon diberikan ketenangan. Semoga bisa menyelesaikan persoalan dengan baik dan nilainya bagus. Bahasa Arabnya apa? Kan kita nggak tahu, kata Dudung. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, Allah, Tuhan itu mengerti. Karena Allah tahu bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Ambon, bahasa Inggris saja Allah tahu, katanya. Sebenarnya laporan terhadap Dudung ini cukup lemah karena sebelumnya ada ucapan yang mirip dari Cak Non. Dudung juga menggunakan ini sebagai pembanding.
Dia menyebut hal serupa pernah disampaikan oleh Cak Nun, tapi tidak dipersoalkan. Tapi ketika dia yang mengucapkan malah dipersoalkan, berarti ada yang tidak beres kan? Dulu Ainun Najib ngomong begitu nggak jadi persoalan, karena Dudung yang ngomong dicecar. Ainun Najib kan ngomong gitu, karena Dudung ini kan diserang kelompok-kelompok itu, ucapnya. Kelompok itu kecil sebetulnya, tapi nyaring bunyinya. Kita hadapi, di Jakarta nggak ada juga yang berani, katanya lagi. Nah, terkait dengan ucapan Cak Nun, beredar video lawas Cak Nun yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Dia awalnya membahas tentang perbedaan cara pandang terhadap musik. Dia menyinggung orang-orang yang selalu mengharamkan musik. Dia mengatakan bahwa musik tidak seharusnya disalahkan. Nah, maka musik ini jangan Anda salahkan. Musik ini gak tahu apa-apa. Tuhan bukan orang Arab, saya katakan bukan orang, kata Cak Nun dalam video tersebut. Kemudian, dia menyampaikan kepada jemaahnya agar wajib memiliki rasa bangga terhadap tanah airnya yaitu Indonesia. Kan Anda diwajibkan oleh Allah untuk jadi orang Indonesia. Jangan lupa kewajiban itu. Anda ditaruh di sini jadi orang Indonesia berarti wajib toh, katanya. Meski esensinya beda, tapi ucapannya sama. Dan seperti yang tadi dikatakan, ucapan Cak Nun ini tidak pernah dipersoalkan, padahal ini adalah video lawas. Lantas kenapa ucapan Dudung dipersoalkan? Bukankah ada bau politik yang menyengat? Saya yakin laporan ini akan lemah dan mudah terpental karena pelapor bakal bingung jika ditanya soal video ucapan Cak Nun ini. Ini blunder yang membuat mereka tidak berkutik. Ibarat ditanya, lu laporin Dudung, kenapa gak laporin Cak Nun? Kan jadi pusing sendiri kan? Jelas ada kontradiksi yang sangat kentara. Jadinya kelihatan jelas ada udang di balik batu. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa Rudy Kamri juga berpendapat sama. Dia menilai laporan terhadap Dudung dirasa sangat ganjil. Ada agenda tersembunyi di balik pelaporan perkara itu. Kalau melihat dari beberapa fakta yang ada, kelihatannya sangat terang benderang bahwa mereka ini mempunyai agenda tersembunyi. Buktinya apa? Ucapan dari Cak Nun sama diksinya dengan ucapan Dudung bahwa Tuhan bukan orang Arab. Tapi mereka tidak melaporkan kemana-mana, mereka diam saja, kata Rudy Kamri. Dan kalau mau dibikin analisis, sebenarnya Dudung memiliki banyak musuh, terutama saat dia membuka jalan untuk menurunkan baliho FPI. Ini adalah awal masalahnya. Lalu dilanjutkan dengan dibubarkannya FPI, kemudian rekening diblokir oleh pemerintah. Kemudian Mumun Boy juga menyusul meski kasusnya berbeda. Sedangkan sisa-sisa dari FPI hidupnya mengenaskan, kocar-kacir dan jadi pecundang sejati. Dulu di atas angin, sekarang tidak karu-karuan. Selama ini diawali dengan tindakan Dudung, meski sebenarnya tidak ada kaitannya. Tapi mereka menarik benang di awal, yaitu diturunkannya baliho FPI. Makanya mereka pasti menyimpan dendam yang sangat dalam pada Dudung. Tidak heran dia akan selalu dicarikan celah untuk membalas. Jadi, apakah yang terjadi pada Dudung ini ada kaitannya dengan itu? Bagaimana menurut Anda?